Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan arus mudik Lebaran tahun 2024 di Breaking News selengkapnya. Dan inilah Breaking News di Tribun Lampung selengkapnya. Tiket kapal penyeberangan Merak ke Bakauheni hingga 8 April 2024 ini sudah habis terjual. PT ASDP Indonesia Ferry Persero menghimbau kepada pemudik untuk melakukan pembelian tiket Ferry Merak Bakauheni di atas tanggal 8 April 2024. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengapresiasi antusiasme pengguna jasa kapal feri selama periode mudik Lebaran tahun ini. Kondisi itu terlihat setelah memasuki H-4 mudik Lebaran. Volume penumpang dan kendaraan yang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera terus meningkat. Hal inilah yang menjadi pemicu kuota tiket feri ekspres dan reguler untuk semua golongan kendaraan telah habis dipesan sampai dengan tanggal 8 April. Dari General Manager PT ASDP Kapten Rudi Sunarko mengatakan, sesuai dengan prediksi rencana operasi angkutan Lebaran 2024, puncak arus mudik penyeberangan ini terjadi pada H-4. Ia menyebut volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Pelabuhan Merak harus terus meningkat. Ia menyebutkan tingginya antusiasme para pemudik ini sehingga tiket feri baik layanan ekspres dan reguler rute Merak Bakau habis terjual hingga tanggal 8 nanti. Rudi Sunarko menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menyeberang dari Jawa ke Sumatera agar kembali melakukan pembelian tiket setelah 8 April 2024 demi kenyamanan, serta keamanan pengguna jasa dalam melakukan perjalanan dengan kapal feri, terkhususnya di momen mudik Lebaran tahun ini. Tiket yang tersedia hanya untuk perjalan kaki baik layanan ekspres maupun reguler di Pelabuhan Merak. Ia menyebutkan tiket bagi pemudik motor ini juga masih tersedia via Pelabuhan Ciwandan, Banten. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi masif bahwa pembelian tiket online Ferry dapat dilakukan sejak 60 hari sebelum hari keberangkatan. Sehingga dengan melakukan reservasi perjalanan lebih awal, maka perjalanan menjadi lebih terjamin, lebih aman, tidak perlu mengantri, dan pastinya lebih nyaman. Lebih dari 2 jam kendaraan antri masuk kapal di Pelabuhan Bakauheni. Kantung parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan hampir penuh dengan kendaraan pribadi. Kondisi di Pelabuhan Bakauheni tersebut terjadi pada hari kedua puncak arus mudik Lebaran pada Minggu 7 April 2024 hari ini. Kendaraan tak sebanyak berubah dengan terjadi pada Sabtu 6 April 2024 malam. Kendaraan yang datang harus rela antri bahkan bisa lebih dari 2 jam untuk masuk ke dalam kapal. Dari pantauan terkini Tribun Lampung, antrean kendaraan memang maju sedikit demi sedikit. Namun kepadatan tak berubah karena terus masuk kendaraan ke lingkungan pelabuhan ini Bakauheni. Keadaan serupa juga terjadi di dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni, namun intensitas keluar masuk kendaraan tidak sepadat di dermaga eksekutif. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan pihaknya telah mengecek lokasi delayan sistem yang disediakan. Lokasinya ada di rest area jalan tol dan juga lapangan terbuka jalur arteri. Dari data ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni ini, tercatat telah ada 45.953 kendaraan roda 4 yang masuk ke dalam Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Jumlah itu terakumulasi dari tanggal 31 Maret hingga 6 April 2024. Antrian mengular, ASDP Bakauheni Lampung hentikan sistem tiba bongkar.
Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menghentikan sistem tiba bongkar dan berangkat atau TBB pada Minggu 7 April 2024. Padahal sistem tersebut sempat diberlakukan sehari sebelumnya, tepat pada hari pertama puncak arus mudik Lebaran yakni Sabtu 6 April 2024. Tujuannya saat itu adalah untuk mempercepat proses perjalanan kapal dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak. Namun kini telah diberhentikan dan harapannya bisa mengurangi kepadatan kendaraan secara berlebihan. Ia menjelaskan penghentian sistem demikian ini dikarenakan antrian kendaraan di Pelabuhan Bakau yang juga sudah padat pada hari kedua puncak arus mudik ini. Dengan demikian antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni menurutnya juga bisa terurai dengan normal. Untuk informasi, sudah ada sebanyak 53.988 kendaraan asal Sumatera yang hendak ke Jawa selama periode mudik Lebaran lewat Pelabuhan Bakau. Jumlah itu terinci atas 50.114 kendaraan roda 4 dan 3.874 kendaraan roda 2. Adapun jumlah itu terhimpun sejak 31 Maret hingga 7 April. Kita beralih ke Terminal Raja Basa Bandar Lampung yang kedatangan pemudik dan meningkat sebanyak 56%. Pelaku mudik yang menggunakan fasilitas Terminal Raja Basa menjelang Lebaran Idul Fitri 2024 ini meningkat. Kepala Terminal Tipe A Raja Basa Bandar Lampung Marsusi mengatakan peningkatan kedatangan dan juga keberangkatan terjadi sejak 5 April 2024. Dikatakan Marsusi peningkatan pemudik dalam kategori keberangkatan mencapai 14%, sementara kedatangan pemudik meningkat hingga 56%. Peningkatan pemudik yang singgah di Terminal Raja Basa itu berasal dari antar kota dalam provinsi. Disinggung terkait ongkos bus, apakah ada peningkatan menjelang Hari Raya Lebaran 2024? Menurut Marsusi, keberangkatan ongkos itu dari pihak organisasi angkutan darat masing-masing dan PO bus masing-masing yang menentukan. Sementara itu dari pantauan Tribun Lampung di Terminal Raja Basa banyak pemudik yang sedang menunggu pemberangkatan menuju beberapa kabupaten di Lampung. Seorang pemudik Ari yang berusia 26 tahun mengatakan ia hendak pulang ke Lampung Barat dan telah memesan tiket sejak 2 hari sebelumnya. Mengenai ongkos, ia melanjutkan terdapat kenaikan dari hari-hari biasanya. Kita ingin tahu Mas, berapa data pemberangkatan terakhir kita rilis di Terminal Raja Basa atau data kedatangan dari bis atau penumpang itu sendiri Mas? Ya, siap. Untuk data kedatangan keberangkatan untuk sekarang kan tanggal 7 ya. Iya. Tanggal 7 ini kita baru bisa menghitung di hari besok jam 8 pagi ya. Oke. Ini kita ada data di tanggal 6 kemarin dari jam 8 pagi pergantian shift sampai jam 8 pagi itu kan 2 shift 1 ke 24 jam. Untuk keberangkatan sendiri total bus itu kurang lebih 122 unit. Oke. 122 unit, kemudian jumlah penumpang 1.608 penumpang dan untuk kedatangan 116 unit bus dan untuk jumlah penumpang sendiri 2.079 penumpang. Oke. Sedikit Mas, apakah dia ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya menurut data yang kita simpan ini Mas? Ya, sekarang kan ini Hamin 3 ya. Iya. 3 ya, dari data sebelumnya 2023 memang ada sedikit fluktuasi kenaikan jumlah penumpang ya yang datang di Terminal Raja Basa khususnya. Oke. Kemudian untuk kesediaan yang ada di terminal kita pantau kan ada beberapa posko ini Mas. Ada posko apa aja sih Mas yang bisa kita sediakan di sini Mas?
Yang pertama posko kesehatan, kemudian pospam dari Polresta Bandar Lampung, kemudian kita sendiri juga punya posko untuk baik itu pelayanan penumpang dan lain sebagainya, semuanya sudah tersedia di Terminal Raja Basa. Jadi bagi para penumpang yang mudik dari Pulau Jawa khususnya yang masuk ke Sumatera dan masuk ke Terminal Raja Basa ini, insya Allah kalau misalkan sampai di Terminal Raja Basa, pelayanan kami semaksimal mungkin kami berikan. Oke. Nah kemudian teknis pemesanan tiket bagi yang penumpang yang ingin menaiki bis, apakah online atau bisa langsung ke Terminal Raja Basa ini, Mas? Bisa langsung ke Terminal Raja Basa. Oke, tergantung PO masing-masing ya? Tergantung PO masing-masing. Kan? Oke. Kalau untuk pemberangkatan AKDP itu bisa bayar di atas, di bis langsung bisa. Oke. Nah dengan Mas siapa dan sebagai apa ini Mas di terminal? Saya sendiri Sutriana, sebagai anggota lah pelaksana di Terminal Raja Basa. Oke. Dan Terminal Raja Basa sejauh ini operasi selama 24 jam ya Mas ya? 1/24 jam. Oke, prediksi di arus balik nih Mas mungkin. Arus balik Lebaran, ini kan kalau arus mudik, puncak arus mudik berdasarkan data kemarin ini lebih banyak dibanding yang sekarang nih Mas ya? Nah, kalau prediksi arus balik kira-kira kapan ini Mas? Arus puncaknya balik ya puncaknya kurang lebih di H+3 sampai H+5 lah. Kemungkinan di hari Minggu ya Mas ya? Hari Minggu, pasti di hari libur. Oke, dan kita standby di hari Lebaran di tepatnya tanggal 10 April 2024. Terminal Raja Basa masih operasi nggak nih Mas? Masih beroperasi. Jadi pokoknya, terus ya? Ya, pelayanan Terminal Raja Basa 1/24 jam walaupun jatuh di hari H Lebaran. Oke, terima kasih banyak Mas. Mohon izin apa namanya, Mas. Ini Hamin 3 Lebaran 2024. Kita pantau ini Masnya berada di bandara, maksud saya di Terminal Raja Basa. Mas, ini hendak mau kemana ini Mas? Oh, ini mau ke Metro. Mau ke Metro ya, masih di dalam provinsi Lampung ya. Dari mana ini Mas? Dari Kampung Rambutan, Jakarta. Dari Jakarta. Kita pemberangkatan naik apa ini Mas? Sinarjaya. Sinarjaya ini ya Mas ya. Nah sejauh ini ada peningkatan nggak Mas untuk ongkos menjelang Lebaran 2024 ini? Mencapai berapa deh Mas biasanya? 2 kali harga normal. Hah? 2 kali harga normal. Harga normal biasanya berapa Mas? 200 ya. Kalau sekarang 400. sekitar 400 ya. Kita di Jakarta aktivitasnya apa Mas? Oh, kemarin transit ya. Dari mana tadinya? Dari itu Kediri. Dari mana? Kediri. Kediri. Kita kuliah atau bagaimana Mas? Dia sekolah. Sekolah ya. Dengan Mas siapa Mas? Mas Dani. Mas Dani. Berapa jam perjalanan ini Mas dari Jakarta menuju ke Lampung ini? Berangkat jam berapa kira-kira kemarin? Jam 7 malam. Jam 7 dan baru sampai hari ini ya. Jadi sekitar kurang lebih 32 jam ini Mas ya. Ini hampir jam 2 masalahnya. Di perjalanan macet nggak Mas? Di mana ini yang titik-titik macet? Ya dari Cilegon. Cilegon. Sampai Merak. Kalau di kapal Aman. aman ya. Lewat tol Mas. Iya. Oke, kampung memang di metro ya. Oke. Makasih Mas. Bandara Raden Inten II Lampung mencatat ada sebanyak 4.289 pemudik lewat jalur udara. Bandara Raden Inten II Lampung mencatat ada sebanyak 4.289 pemudik lewat moda transportasi udara. Di H-5 Lebaran ini, Eksekutif General Manager Bandara Raden Inten II Untung Basuki mengatakan pihaknya mencatat kemarin sudah mencapai 4.289 pemudik yang melakukan naik pesawat. Ia mengatakan kemarin merupakan hari pertama puncak arus mudik Lebaran di Bandara Raden Inten II Lampung. Ia mengatakan tim juga telah mencatat ada pergerakan pesawat di Bandara Raden Inten II sebanyak 34 pergerakan. Para penumpang animonya cukup tinggi untuk mudik dengan menggunakan moda transportasi udara. Untuk H-7 tercatat ada sebanyak 2.660 penumpang, H-6 yakni ada 3.019 penumpang, dan H-5 ini tercatat 4.289 penumpang, sehingga total penumpang bandara ini mencapai 9.968 penumpang.
juga konsisten kan. Jadi, untuk penerbangan Harinya setengah 12, terus tadi berangkat 12.40 kayak gitu. 40 sedikit terlambat lah ya. Oh, ini mbaknya dari Juga konsisten kan. Hingga H-4, pemudik di Bandara Raden Inten II ini mencapai 10.220 orang. Manajemen Bandara Raden Inten II Lampung mencatat pergerakan penumpang pada H-4 Lebaran 1445 Hijriah ini mencapai 10.220 orang. Dari Asisten Manager of Airport Operational and Service Bandara Raden Inten II, yakni Latif Nur Sesangko, yang mengatakan pihaknya merekap bahwa penumpang pesawat sampai pada pukul 10.52 tadi pada Sabtu kemarin tercatat ada sebanyak 10.220 orang. Penumpang ini berangkat dari bandara mencapai 10.220, baik penumpang datang maupun penumpang yang berangkat. Kemudian keberangkatan ada sebanyak 925 orang dengan 9 penerbangan dan akan bertambah sampai dengan ditutupnya penerbangan. Kemungkinan nanti pada saat arus balik juga kebanyakan penumpang yang akan berangkat dari Lampung juga besar. Banyaknya penumpang ini juga karena banyaknya juga maskapai yang mengajukan extra flight. Pihaknya menghimbau kepada para penumpang harus lebih awal datang ke bandara. Karena cuaca hujan diharapkan untuk mempersiapkan diri pasti akan ada delay. Tetapi pihaknya mempersiapkan manajemen delay. Dan penumpang diharapkan kesabarannya kalau jika delay dan sangat dimungkinkan pasti akan delay, terutama cuaca hujan disertai dengan angin yang cukup kencang.
Sementara itu, Yanti, warga Ramadan Utara, Lampung Timur, mengatakan pihaknya setiap tahun selalu menggunakan maskapai pesawat. Ia mengatakan arus mudik sampai dengan saat ini lancar menggunakan alat transportasi udara. Dan ya Tribuners, untuk saat ini kami sudah terhubung bersama dengan pengamat kami, yaitu Bang Erwin Oktaviano selaku pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia Lampung, yang mana hari ini akan membersamai kita Tribuners dan akan mengamat tentang arus mudik Lebaran 2024. Boleh kita sapa dulu Tribuners. Halo, selamat sore Bang Erwin. Selamat sore. Bang Erwin, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama dengan Tribun Lampung hari ini. Ya, sama-sama. Ya, Bang Erwin melihat antusias daripada pemudik dan juga mengingat ini sudah Hamin yang keberapa menjelang Lebaran 2024 nih Bang. Dan kita ingin tahu untuk dari pendapat dan juga pengamatan dari Bang Erwin melihat kondisi arus mudik 2024 ini seperti apa Bang Erwin, silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Berkaitan dengan arus mudik, kita melihat ya, memang volume kendaraan yang berjalan saat ini makin lama makin meningkat ya. Apalagi kita melihat ada beberapa berbagai liputan-liputan dan berita yang kita lihat di TV bahwasanya memang arus mudik tahun ini itu lebih tinggi volumenya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik di tahun 2023 maupun tahun 2022. Karena memang tahun 2022 itu adalah baru selesai kita COVID ya, masih ada sedikit banyak kecemasan. Tahun 2023 pun juga mungkin ada sedikit penahanan keinginan untuk mudik karena memang saat itu di tahun 2023 baru normal-normalnya kita dalam situasi pasca COVID. Kemudian di tahun 2024 ini kemungkinan semua segala macam syarat-prasyarat COVID sudah tidak lagi dipertanyakan, yang kemudian udah siap, semuanya siap jalan. Nah, rata-rata keinginan survei dari Kementerian Perhubungan di tahun ini itu sangat tinggi keinginan untuk mudiknya, maka tidak mengherankan jika tahun ini mudiknya semakin meningkat volume lalu lintasnya. Memang kalau kita melihat dari beberapa kejadian-kejadian yang terjadi ya, ada beberapa kali sedikit hambatan ya, khususnya di jalan arus menuju dari Merak ke Bakahuninya ya. Kemarin mendengar juga berita bahwa ada sedikit penyetopan ya, karena
terkendala sesuatu di pelabuhannya, namun demikian sudah lanjut kembali gitu. Sehingga kalau kita melihat para aparat dan pengelola arus mudik yang ada saat ini, baik kepolisian, Kementerian Perhubungan, lalu kemudian dinas setempat, kemudian juga ada ASDP yang memang mengelola arus mudik yang ada saat ini itu sudah cukup baik ya, karena memang sebelum-sebelumnya pun dari sisi untuk mengantisipasi besarnya tingkat mudik yang terjadi saat ini di tahun ini itu ASDP melalui Verizi-nya ya sudah mewanti-wanti bahwa kapal bisa dipesan jauh-jauh hari, bahkan sekitar 45 hari sebelum hari mudik gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah antisipasi yang baik bagi pemerintah dalam hal mengelola arus mudik yang ada saat ini gitu. Oke, artinya memang akan ada peningkatan dari jumlah pemudik dan juga jumlah kendaraan-kendaraan ini ya Bang ya, yang akan melakukan mudik di tahun 2024 ini. Nah, biasanya betul. pada Hamin berapa sih Bang para pemudik dan juga peningkatan ini mulai sudah terlihat gitu? Ya, hari ini sebenarnya sudah mulai terjadi peningkatan, tapi mungkin belum puncak ya. Biasanya puncak itu di sekitar tanggal 8 dan tanggal 9 ya, tanggal 9 itu menjadi area yang mungkin cukup krusial bagi para pemudik untuk dapat melakukan perjalanan ya, khususnya yang dari Jawa menuju ke Sumatera dan lain sebagainya. Dan dan juga yang dari Jakarta ya menuju Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, tentu tapi yang paling menarik adalah kan posisi kita ada di Lampung, maka konsentrasi kita ada di bagaimana pemudik yang melalui jalan dari Merak menuju ke Bakahuni ya. Nah, memang ada beberapa hal yang menarik dalam beberapa tahun terakhir, di mana kalau misalnya pemudik dari Merak gitu ya, itu selalu mengalami hambatan di ASDP yang di Meraknya ya, di pelabuhan Meraknya. Karena apa? Karena memang sulitnya mengelola atau mengontrol arus pemudik yang berjalan dari Jawa ya, khususnya dari Serang, Tangerang, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu menuju ke Sumatera, itu karena memang sedikitnya area tundaan yang sulit diterapkan ya, seperti di Lampung. Karena ini menarik karena memang fenomena ini sudah terjadi cukup lama ya. Harusnya memang dari Merak itu di daerah sepanjang mungkin kilometer 50 sampai ke kilometer 90 minimal ada 2 sampai 3 rest area yang bisa digunakan sebagai salah satu area penghambat ya, penunda ya, maksudnya bukan penghambat tapi penunda kendaraan menuju ke kapal. Jadi sebelum menuju kapal maka dibuat area cek pit stop lah di daerah-daerah di daerah-daerah kantong-kantong rest area tersebut gitu ya. Nah, cuman memang kendalanya adalah di Merak itu sulit dilaksanakan karena memang antisipasinya sulit terjadi gitu ya di daerah Serang, Cilegon dan sekitarnya. Cuman memang kalau misalnya di Lampung nantinya di arus mudik itu tim pengelola mudik dengan sigap melakukan penundaan-penundaan tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya antrian yang ada di pelabuhan sehingga tidak terjadi chaos di sana. Nah, yang terjadi di Merak saat ini kan adalah permasalahan yang terjadi di pelabuhan akibat
adanya kita menunggu kapal bersandar, kita menunggu kapal yang memang dipersiapkan dan lain sebagainya. Nah, tentu apa namanya, dengan melihat situasi yang terjadi saat ini, kami melihat meskipun memang terdapat hambatan, tapi ternyata dalam hingga hari ini, di hari tanggal 7 kemarin ya, tanggal 7 ini ya, tinggal 7 ini itu apa namanya, ada permasalahan karena adanya antrian yang cukup tinggi di Merak gitu ya. Tapi memang itu terjadi pada apa namanya, kapal-kapal yang apa namanya, jalan dengan menggunakan kapal yang non eksekutif gitu ya. Tapi kalau yang eksekutif, kalau kita melihat cukup lancar masih. Yang paling penting adalah kita akan mengantisipasi di tanggal-tanggal 8 gitu ya, besok dan tanggal 9, yang kemudian ini menjadi titik krusial untuk apa namanya, arus pemudik. Nah, sejauh ini, sejauh pengamatan masyarakat transportasi Indonesia, setelah melalui Merak, pemudik langsung menuju ke daerah-daerah yang notabene-nya apa namanya, daerah tujuannya gitu ya. Di Lampung sendiri sejauh ini tidak banyak apa namanya, kendala yang berarti dalam hal ini kemacetan dan lain sebagainya di beberapa kantong-kantong kemacetan, seperti misalnya di Bandar Jaya dan apa namanya, di daerah-daerah yang ya apa namanya, macet seperti di Pesawaran dan Prisewu. Tapi sejauh ini masih dalam kondisi yang, ya menurut saya, kalaupun macet ya macet lokal ya, macet normal. Jadi tidak masih belum tinggi tingkat kemacetannya. Tentu bukan berarti ini apa namanya, menjadi hal yang harus kita abaikan, tapi antisipasi perlu karena memang arus mudik masih belum berakhir ya. Karena di Jakarta sendiri hingga tanggal 9 itu diberlakukan sebuah apa namanya, kebijakan ganjil genap ya, Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, apakah kemudian itu apa namanya, dilakukan juga di Lampung atau di daerah Sumatera? Mungkin sulit karena memang arus yang menuju ke apa namanya, ke Sumatera mungkin tidak terlalu sebanyak yang ke apa namanya, dari Jakarta atau dari apa namanya, Jawa Barat ke Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Ya, dan berbicara masalah infrastruktur juga nih Bang, karena tadi kan Bang Erwin juga sudah menghimbau dan juga sudah membahas, artinya memang lumayan cukup baik dan beberapa pos-pos gitu ya. Jadi para pemudik ini setelah tiba di Lampung sudah mulai menuju ke wilayahnya masing-masing gitu Bang. Dan untuk infrastruktur di Lampung sendiri untuk menunjang, apakah ini memang sudah sesuai dengan standar para pemudik yang memang akan membuat mereka nyaman di jalan dan perjalanan mereka nyaman gitu Bang? Baik, ada 3 apa namanya, area ya, jalan yang kemudian dilalui, krusial dilalui oleh pemudik, yaitu jalan lintas timur, jalan lintas tengah, dan jalan lintas barat. Kalau misalnya kita ke aspek jalan mungkin yang paling tinggi ya dilalui oleh arus pemudik ya, yang dari apa namanya, Jawa menuju Sumatera. Tentu selain itu juga satu lagi jalur lintas tol ya, jalan tol. Nah, memang sejauh ini apa namanya, jalan tol yang kita perkirakan tinggi tingkat apa namanya, volume lalu lintasnya ternyata tidak terlalu setinggi yang kita bayangkan, karena memang banyak juga ternyata para pemudik yang ternyata tidak lewat tol di tahun 2024 ini. Ternyata rata-rata pemudik kebanyakan juga melewati jalan lintas, yaitu tadi yang saya sebutkan, ada 3 alur jalan lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat. Yang paling tinggi adalah jalan lintas timur karena aksesnya menuju ke Sumatera Selatan dan Palembang gitu ya.
yang notabene-nya merupakan area yang cukup apa namanya tinggi, karena di sana apa namanya kendaraan di jalan dan jalur lintas timur itu selain menuju ke apa namanya Lampung itu sendiri, mereka juga menuju ke Sumatera Selatan, ke Jambi, akses yang termudahnya ya ke Padang dan lain sebagainya dilalui di jalan lintas timur. Sementara jalan lintas tengah cenderung ke aspek ke Sumatera Selatan, tapi dia lebih ke sentral Sumatera Selatan seperti daerah apa namanya Martapura dan lain sebagainya. Lalu apa namanya jalan lintas timur dia lintas barat dia apa namanya mudik kemungkinan masyarakat lokal yang berada di Pesawaran, Pringsewu, Tangkamus, pesisir barat dan Bengkulu ya. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat empat jalur yang ada saat ini itu semuanya aksesibilitasnya cukup baik, infrastrukturnya juga saat ini sudah apa namanya cukup baik juga ya, khususnya di jalan nasionalnya. Tapi memang terkendala di jalan-jalan kabupaten yang saat ini masih cukup apa namanya masih dalam kondisi sedang dan rusak ya. Kalau kita bicara kerusakan tentu banyaknya ada di jalan kabupaten. Karena kita melihat ada beberapa liputan-liputan di sana yang juga mengalami kesulitan akses ya ketika sudah masuk ke dalam jalan-jalan kabupaten atau jalan-jalan yang sudah di luar dari jalan nasional dan jalan provinsi. Tapi selama dia berada di jalan nasional dan jalan provinsi, beberapa apa namanya acuan apa namanya kondisi jalannya masih cukup baik sehingga bisa dilalui dengan baik, dan rata-rata pos penjagaan pun juga berada di jalan-jalan apa namanya akses jalan nasional dan jalan-jalan provinsi yang memang secara umum apa namanya infrastrukturnya sudah baik. Nah, beberapa hal yang mungkin apa namanya perlu diperhatikan adalah untuk para pemudik yang memang tentunya harus apa namanya memperkirakan ya aspek keselamatannya sendiri masing-masing ya, karena memang pada dasarnya dalam konteks mudik itu kita harus tahu waktu, kita harus tahu kapasitas dan kemampuan apa namanya kita sendiri dalam perjalanan tersebut. Ketika memang apa namanya dirasa sudah waktunya untuk istirahat ya, ya tentu silakan istirahat di pos-pos yang memang sudah ditentukan oleh pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya, dan juga dinas-dinas terkait juga. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam hal mudik, karena kita tidak apa namanya kita juga harus mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, juga karena memang tujuan apa namanya dari pemerintah sendiri dan instansi terkait juga seperti kepolisian adalah zero accident ya di mudik tahun ini. Nah, tapi memang di beberapa hal yang liputan yang kita lihat ternyata banyak para pemudik yang juga ternyata mengalami kecelakaan di jalan. Meskipun memang tidak banyak yang di Lampung ya, tapi ada beberapa saya lihat di Jawa itu banyak terjadi kecelakaan. Nah, problematikanya adalah ketidakmampuan atau ketidaksadaran antara pemudik ya terhadap kapasitas dirinya dan juga kapasitas kendaraannya. Artinya memang harus dijaga benar apa namanya kapasitas fisik dan juga apa namanya kendaraan yang memang juga harus dicek berkala. Kalaupun misalnya memang tidak mampu mengecek berkala, maka memang harus dilakukan juga apa namanya pengecekan pada saat di jalan gitu ya. Itu yang menjadi hal yang apa namanya ditekankan untuk para pemudik. Oke, luar biasa Bang Edwin. Terima kasih banyak penjelasannya sangat lengkap dan juga akurat. Dan tentunya untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Bang Erwin boleh memberikan saran dan juga harapannya bagi pemudik yang akan menjalankan mudik Lebaran di tahun 2024 ini, Bang.
Ya, tentu bagi para pemudik, semoga selamat sampai tujuan. Tentu jangan lupa persiapkan segala macam bentuk eh, baik kendaraan maupun fisik, karena memang eh, dua hal itu adalah salah satu modal penting dalam kegiatan mudik di tahun 2024 ini, agar menjaga apa namanya keduanya dengan cukup intens dan juga dengan kehati-hatian. Jangan sampai apa namanya ketika kita sudah lelah gitu kita tetap jalan. Jadi kalau misalnya memang sudah lelah maka istirahatlah. Kalau misalnya dirasa mobilnya sedang ada masalah, maka berhentilah. Kemudian cek lagi satu persatu dan lihat lagi permasalahannya. Karena kita tidak tahu ada yang terjadi di jalan seperti apa. Lebih baik kita jalan dengan santai dan selamat daripada kita terburu-buru tapi bermasalah di jalan. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bang Erwin yang sudah menjadi pengamat kita pada hari ini, tentunya dari Siap. Masyarakat Transportasi Indonesia, dan sudah Ya, meluangkan waktunya untuk dapat bergabung bersama dengan Tribun Lampung. Terima kasih banyak Bang Erwin. sama-sama, Mbak. Siap. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan Breaking News di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah.
Masih dari Pelabuhan Merak Bakau, tiket kapal Merak Bakau masih tersedia untuk penumpang pejalan kaki. Meskipun tiket kapal penyeberangan Merak ke Bakau sampai dengan 8 April ini telah dinyatakan habis, namun tidak buat pejalan kaki. Sebab tiket kapal Merak sampai dengan Bakau khususnya untuk penumpang pejalan kaki ini masih tersedia, sehingga pelaku mudik lebaran tidak perlu khawatir. Dari General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Kapten Rudi Sunarko mengatakan, tiket yang masih tersedia hanya untuk pejalan kaki saja, baik layanan ekspres maupun reguler di Pelabuhan Merak. Tak hanya tiket pejalan kaki, Rudi juga menyebutkan bagi pelaku mudik yang menggunakan motor juga masih bisa membeli via Pelabuhan Ciwandan dan juga Banten. Sedangkan tiket kapal Merak ke Pelabuhan Bakauheni untuk pemudik yang menggunakan mobil telah habis dipesan. Tiket khusus mobil tersebut habis dipesan hingga 8 April mendatang. Oleh karena itu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero menghimbau kepada pemudik untuk melakukan pembelian tiket Farizi Merak Bakau di atas tanggal 8 April.
Dan Tribuners, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Soma yang berada di lapangan dan akan menyampaikan informasi selengkapnya. Soma sedang berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, di mana pada hari ini merupakan hari kedua dari puncak arus mudik Lebaran 2024. Saat ini bisa kita saksikan antrian kendaraan di dermaga eksekutif cukup padat merayap, bahkan kepadatan hampir mengelilingi seluruh lingkungan dermaga. Pada siang hari ini, kepadatan didominasi oleh kendaraan roda 4 yang merupakan kendaraan pribadi dari para pemudik. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak kemarin, 6 April 2024, tepatnya pada hari Sabtu. Namun, secara intensitas, kendaraan yang melintas di Pelabuhan Bakauheni pada siang hari ini terbilang mengalami kenaikan yang signifikan dibanding kemarin. Berdasarkan pantauan kita juga Tribuners, kondisi serupa juga dialami pada dermaga-dermaga reguler di Pelabuhan Bakauheni, baik itu dermaga 1 hingga 6. Pihak pelabuhan sendiri memperkirakan puncak arus mudik ini merupakan puncak arus mudik yang terakhir. Namun berdasarkan rekapitulasi data penumpang kapal di Pelabuhan Bakauheni, instansi terkait memperkirakan bakal ada perpanjangan atau pergeseran arus mudik pada Lebaran 2024 untuk jalur Pelabuhan Bakauheni ini, di mana pergeseran tersebut akan dimungkinkan terjadi pada esok dan hari lusa, di mana hari Min-2 dan H-1 Lebaran 2024. Untuk informasi selanjutnya bisa kita laporkan dalam informasi yang terpisah. Begitu rekan studio dan para Tribuners. Terima kasih. Tribuners, itulah tadi berita pantauan arus mudik 2024 bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Tribun Lampung. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video dan jangan lupa untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.